Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di akhir ini saya seringkali mendapatkan komentar dari para pemirsa sekalian mengenai salep Medcovazin, di mana ada beberapa komentar yang mengatakan bahwasannya Medcovazin itu nyeri. Selanjutnya, apakah Medcovazin bisa digunakan pada pasien-pasien yang lukanya basah? Dan ada pertanyaan lagi mengenai apakah Medcovazin ini bisa dioleskan setiap hari? Ya, maka dari itu saya rasa hal ini sangatlah penting bagi saya dan khususnya bagi para pemirsa sekalian yang sudah memakai salep Medcovazin, di mana memang yang ingin saya sampaikan di sini adalah selama saya memakai salep ini dan eh, ada beberapa respon pasien yang memang merasakan suatu hal yang nyeri, ada yang merasakan ketidakcocokan dengan salep ini, dan juga ada yang menanyakan apakah saat diberikan salep Medcovazin lukanya terlalu basah atau tidak. Ya, maka dari itu saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan mengenai salep Medcovazin beserta jawaban saya ya, sesuai dengan apa yang saya ketahui dan yang saya alami saat merawat luka menggunakan salep Medcovazin. Dan ingat, ini tidak ada suatu hal pembelaan ya. Ini adalah pure murni jawaban saya ya dari pengalaman dan pendapat saya pribadi ya, dan juga yang saya katakan jelek saya akan katakan jelek, dan apabila ini baik saya akan katakan baik ya. Oke, tidak ada maksud apa-apa, dan ini saya ingin membantu meluruskan dan menjelaskan pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oke, baik. Yang pertama, saya akan bacakan terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya adalah, Kak, kalau lukanya basah, apakah tidak apa-apa dipakaikan salep Medcovazin? Ini dari @nana Mikento ya. Pertanyaannya mengenai salep Medcovazin, apakah bisa dipakai saat lukanya basah ya. Baik. Jadi para pemirsa sekalian, saya banyak sekali menjelaskan salep Medcovazin di channel saya, dan ini memang yang belum saya jelaskan mengenai bagaimana penggunaannya ya dalam kondisi basah maupun kondisi kering. Karena nantinya ini berhubungan dengan moisture balance ataupun kelembapan yang seimbang pada jaringan luka. Ya, ini dia salep Medcovazin. Nah, jawaban saya di sini adalah saya yakin ya semua luka ya akan mengeluarkan cairan. Ya. Saat luka itu masih terjadi kerusakan jaringan ataupun belum sembuh 100% akan mengeluarkan cairan. Tapi cairannya di sini akan banyak, sedang, ataupun sedikit. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apabila luka tersebut banyak sekali mengeluarkan cairan, maka untuk pemberian salep Medcovazin ini jangan diberikan yang tebal. Cukup tipis-tipis saja dan berikan absorben yang baik. Contohnya adalah foam dressing ataupun pakai padding ya, ataupun memakai melolin ya. Itu pesan saya. Jadi kalau cairannya banyak, silakan dioleskan tipis-tipis saja. Oke. Nah, apabila luka tersebut kering, hitam ya, dan butuh untuk membuang jaringan mati, boleh silakan diberikan oleskan yang tebal untuk melunakkan jaringan, sehingga nantinya jaringan yang berwarna hitam ini dapat lunak dan mudah diambil. Mas, kalau lukanya sudah berwarna merah, apakah bisa? Bisa ya. Bisa dipakai? Bisa. Silakan bisa dipakai. Tetap ya, catatannya adalah bagaimana cara kita mengoleskan. Sedikitkah, banyakkah, atau sedangkah? Ya. Saran saya apabila sudah berwarna merah, sudah rata, boleh. Silakan dioleskan tipis-tipis pada jaringan luka.
dan berikan absorben yang baik. Kalau mau lebih baik, silakan tonton rekomendasi salep untuk warna dasar luka merah. Oke, itu dia jawaban saya yang pertama. Selanjutnya, dok, saya kasih metcovazin reguler tapi nyeri benar. Nah, ini dari @utuh panjul. Oke, jadi seperti ini ya para pemirsa sekalian. Ada beberapa pasien saya yang mempunyai respon yang sama saat kita aplikasikan salep metcovazin ini. Contohnya adalah pasien-pasien dengan luka bakar ya, dan juga luka-luka abrasi yang terkadang memang respon pasien ini berbeda-beda ya. Jadi silakan apabila dirasakan salep ini nyeri, jangan diteruskan ya. Berarti salep ini ada salah satu kandungan yang tidak cocok dengan kondisi luka yang sedang dialami ya. Dan juga saya pernah memakai salep ini pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit polycythemia vera ya. Kalau pengen tahu nanti apa itu polycythemia vera, silakan nanti bisa di-searching ya. Saat terjadi luka diberikan salep ini, yes ya. Hari ini perawatan, besok paginya kembali lagi ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan nyeri yang hebat sehingga tidak dapat tidur pasiennya ya. Nah, pesan saya di sini adalah apabila terjadi nyeri ya dan juga sampai mengeluarkan darah mungkin ya, itu berarti ada satu kandungan yang tidak cocok dengan kondisi luka para pemirsa sekalian dan jangan diteruskan. Silahkan diganti salep yang tidak menimbulkan efek nyeri dan nyaman saat kita menggunakannya. Oke, itu dia jawaban saya yang kedua. Selanjutnya, dok, untuk salep metcovazin itu berapa kali oles dalam sehari? Ini dari @uus aja. Oke, baik. Untuk salep metcovazin dioleskan beberapa hari sekali ya. Yang ingin saya luruskan di sini adalah untuk pergantian balutan. Ya, dimana ini hubungannya kan kalau kita memberikan salep berarti hubungannya dengan mengganti balutan. Ya. Nah, saran saya saat menggunakan salep metcovazin silakan minimal ya untuk pergantian balutan silakan diganti 2 hari sekali ya, dalam kondisi balutan tersebut tidak basah dan juga jangan sampai terkena air. Apabila basah silakan boleh diganti walaupun tidak sampai 2 hari ya, seperti itu. Jadi beberapa kali olesnya ya silakan dioleskan setiap pergantian balutan, kecuali ya para pemirsa sekalian mengganti balutannya sehari sampai 3 kali. Berarti dioleskannya 3 kali ya. Tapi saran saya itu jangan dilakukan. Karena apa? Karena dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas dari salep yang kita gunakan. Ya, jadi silakan digantinya 2 hari sekali. Oke. Dan kemarin juga ada yang berkomentar di salah satu video saya mengenai saat digunakan salep metcovazin ya, menggunakan salep metcovazin ternyata efeknya nyeri dan terjadi pendarahan. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin memang sama seperti jawaban saya yang di awal tadi, ada salah satu kandungan yang tidak cocok sehingga dapat menimbulkan respon nyeri pada luka ditambah dengan gesekan jaringan luka dengan kasa ataupun absorben yang sudah kita aplikasikan ke dasar luka. Sehingga itu dapat menimbulkan nyeri dan juga pendarahan. Ya, tapi kalau pengalaman saya ketika menggunakan salep metcovazin untuk pendarahan itu sangat minimal sekali, kecuali kalau ada trauma pada jaringan luka. Ya, itu dia jawaban saya mengenai beberapa hal yang ditanyakan oleh para pemirsa channel Mantri Luka mengenai salep metcovazin. Dan apabila ada pertanyaan lagi ataupun respon sanggahan boleh silakan dituliskan di kolom komentar. Saya tunggu respon dari para pemirsa sekalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap support channel ini agar nantinya terus berkembang
dan tonton video-video yang lainnya. Saya Muhammad Subromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.